Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Untuk pembelajaran di video kali ini, kita membahas tentang konsep persamaan garis. Untuk kompetensi dasarnya di materi ini, yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, itu untuk memahami bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus itu seperti ini. Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY sama dengan C. Di mana M-nya yang di sini itu gradien atau kemiringan garis, kemudian X sama Y-nya itu adalah variabel, kemudian C-nya ini konstanta. Kalau yang AX plus BY sama dengan C itu A, B-nya itu adalah koefisien, kemudian X sama Y-nya itu adalah variabel, sedangkan yang C itu konstanta. Nah, tapi harus ingat, yang namanya bentuk umum itu bukan berarti persamaan garis lurusnya akan selalu berbentuk seperti dua ini. Tapi secara umum bentuknya itu akan memiliki maksimal dua variabel dan minimal satu variabel. Ini syaratnya, di mana variabelnya punya pangkat tertinggi satu. Jadi yang saya garis merah dan yang berwarna merah ini diingat-ingat. Nah, berdasarkan bentuk umum tadi, kita bisa memodifikasi bermacam-macam jenis. Nah, seperti ini. BY sama dengan AX plus C. Ini juga persamaan garis lurus. Karena kan variabelnya ada dua, X sama Y. Kemudian pangkat tertingginya variabelnya itu 1. Kemudian yang kedua, bentuknya bisa seperti ini. AX plus BY sama dengan C. Atau yang ketiga, AX plus BY plus C sama dengan 0. Atau yang keempat, AX sama dengan C. Kok cuma satu variabelnya? Iya, karena kan tadi syaratnya minimal satu variabel. Dan pangkat tertinggi variabelnya 1. Jadi nggak masalah. Kemudian yang kelima bisa juga bentuknya BY sama dengan C. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk membedakan PGL. PGL itu persamaan garis lurus dan yang bukan persamaan garis lurus. Perhatikan untuk yang persamaan garis lurus, kita mulai dari yang pertama. 2X plus Y sama dengan 4. Kenapa dia termasuk PGL? Karena jelas di sini ada dua variabel. Karena kan tadi syaratnya maksimal 2, berarti memenuhi. Kemudian X, Y-nya itu pangkatnya 1, berarti terpenuhi. Kemudian yang kedua, 3Y sama dengan X kurangi 6. Ini juga terlihat, variabelnya ada 2. Kan maksimal 2 dan pangkatnya itu 1. Pangkat tertinggi 1, maka PGL. Yang C, maaf, yang ketiga maksudnya X plus Y kurangi 2 sama dengan 0. Ini juga terlihat variabelnya hanya ada 2 dan pangkat tertinggi variabelnya 1. Maka PGL. Kemudian selanjutnya Y sama dengan 7. Nah ini walaupun variabelnya 1, seperti tadi kan syaratnya minimal variabelnya 1. Dan pangkat tertinggi variabel 1. Maka ini terpenuhi, berarti dia PGL. Yang terakhir, X sama dengan 2Y. Ini dua variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 1, maka dia juga PGL. Bedakan dengan yang bukan PGL. 2X pangkat 2 plus Y sama dengan 4. Mungkin ini dua variabel terpenuhi, tapi pangkat variabel tertingginya ini 2, maka dia bukan PGL. Kemudian selanjutnya 3Y sama dengan X kurangi 6Z. Nah ini sudah jelas sekali, variabelnya ada 3, padahal maksimal 2, maka dia bukan PGL. Selanjutnya, X pangkat 3 plus Y pangkat 2 kurangi 2 sama dengan 0. Ini mungkin seperti tadi, dua variabel, tapi pangkat tertinggi variabelnya 3, maka bukan persamaan garis lurus. Yang terakhir, X pangkat 2 sama dengan 4. Walaupun ini variabelnya 1, tapi pangkat tertingginya kan 2, maka dia bukan PGL. Langsung ke contoh soalnya. Di antara persamaan berikut, mana yang merupakan persamaan garis lurus? Kita mulai dari yang pertama, Y sama dengan 6X kurang 6. Ingat syaratnya persamaan garis lurus itu mempunyai minimal satu variabel, maksimal dua variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya itu 1. Maka kita lihat variabelnya saja. Di sini
dua variabel ya, X, Y, dengan pangkat tertingginya 1, maka terpenuhi, dia PGL. Lanjut, 2Y sama dengan 6X kurang 6. Di sini juga dua variabel. Dan pangkat tertinggi variabelnya 1, maka dia PGL. Lanjut, Y kurang 2Y tambah 6X sama dengan 6. Nah, sekilas kalian pasti akan melihat 3 variabel. Padahal di sini variabelnya Y, Y, X. Artinya ini kan kembar ya, Y dengan Y. Maka bisa disederhanakan atau dioperasikan. Maka sederhanakan dulu. Y kurangi 2Y berarti min Y plus 6X sama dengan 6. Nah, di sini ini bentuk paling sederhananya. Maka variabelnya ternyata berapa? 2. Dan pangkat tertinggi variabelnya 1. Maka ini PGL. Lanjut, Y sama dengan 3X. Ini dua variabel. Pangkat tertinggi variabelnya juga 1. Maka PGL. Selanjutnya, Y sama dengan 3. Walaupun satu variabel, karena syaratnya kan memang minimal 1. Berarti tetap PGL. Yang ini juga terlihat. Hanya ada X, tidak masalah, berarti PGL. Selanjutnya, nah ini, terlihat bahwa di sini pangkat tertinggi variabelnya 2, berarti dia sudah jelas bukan PGL. Lanjut, 3M tambah 2B sama dengan 0. Nah ini, biasanya kan dari tadi kan variabelnya XY. Di sini ternyata variabelnya M sama B. Tidak masalah. Karena M sama B juga variabel ya, dan di sini hanya ada 2, M dengan B, pangkat tertingginya 1, maka dia PGL. Lanjut, Y sama dengan 2 per 3X kurang 6. Nah ini, variabelnya berapa? 2 kan, X sama Y. Pangkat tertingginya 1, berarti dia PGL, walaupun di sini 2 per 3 koefisiennya X. Pecahan tidak masalah karena yang kita perhatikan adalah variabelnya saja dengan pangkat variabelnya. Selanjutnya 2Y sama dengan akar 9X kurang 6. Nah ini hati-hati yang diakarkan hanya 9-nya bukan X-nya, maka kita sederhanakan atau selesaikan dulu. Berarti menjadi 2Y sama dengan akar 9 itu 3. X kurang 6 karena di sini yang diakar hanya 9-nya. Maka ketika bentuknya seperti ini terlihat bahwa ada dua variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya itu 1, maka dia PGL. Seperti itu. Nah, lalu apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa persamaan garis lurus itu bentuk umumnya seperti tadi, Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY sama dengan C. Di mana Y sama X-nya variabel, M-nya gradien, C-nya adalah konstanta. Diingat-ingat juga untuk syaratnya. Nah, itu saja untuk video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.